Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan HP Vivo V11 Pro. Ini kerusakannya bila yang punya kerusakan di bagian layar LCD. Terdapat bercak putih dan juga di bagian baterai sering drop dan bagian charging kadang terhubung, kadang juga tidak mengecas. Untuk memastikan kondisi dari LCD, saya akan cek ya. Bisa kita perhatikan di adaptor ampere hingga 1,9 dan di port USB goyang ya. Jadi pantas saja pemiliknya menyampaikan kadang cas, kadang tidak. Saya akan tunggu sampai ke tampilan menu. Ini sudah masuk ke tampilan dan juga pemiliknya sudah memberikan sandi dari HP ini. Kita masukkan sandinya, setelah itu saya akan cek kondisi dari LCD ini. Bisa kita perhatikan kondisi dari LCD ini ada bercak di bagian layar LCD karena efek dari layarnya pecah dan di bagian touchnya berfungsi dengan baik. Jadi di sini saya akan mengganti bagian kaca gelasnya. Berbeda dengan touchscreen ya, karena LCD-nya sudah satu set dengan touchscreen. Untuk pembukaannya, buka di bagian di bawah ada baut 2, kita buka semua dulu, setelah itu kita seset bagian tulangan tengah. Ya, saya akan buka semua bagian baut-bautnya, percepat saja untuk videonya. Ya, ini sudah terbuka. Setelah itu kita angkat bagian penutup mesin bawah ya, karena ini terdapat bagian soket LCD. Kita buka saja di bagian soket LCD-nya. Antena kita pisahkan dulu karena saya akan copot semua perangkatnya. Sehingga saat kita menggunakan alat separator leluasa ya saat kita membuka di bagian LCD. Untuk pembukaan baterai karena terdapat dua double tip ditahan di bagian bawah, setelah itu kita tarik bagian atasnya warna hijau. Ini kondisi baterainya. Dan untuk pembukaan LCD hati-hati karena ini masih original, saya akan menggunakan dengan alat separator ya. Jadi saya hangatkan dulu menggunakan alat separator, sampai juga kita siapkan juga alat mika dan plaseng ya, yang biasa saya gunakan untuk pembukaan LCD. Hati-hati ya karena LCD ini masih original. Tahap pembukaannya kita seset di bagian pinggirnya. Jadi pelan-pelan saja sehingga akan terbentuk celah di bagian pinggir. Saat pembukaan LCD akan mudah. Jadi kita membuat celahnya seperti ini aja. Setelah itu kita panaskan lagi menggunakan alat separator hingga terbentuk celah ya. Ini sudah ada celah, masukkan plaseng dan juga mika. Pastikan masukkan mika di bagian bawah LCD, ditambahkan sedikit kontak cleaner ataupun minyak kayu putih. Kita seset pelan-pelan, bila masih keras kita panaskan lagi menggunakan alat separator. Jadi untuk pemisahan LCD seperti ini pelan-pelan saja ya, tidak usah buru-buru. Ya, diseset pelan-pelan sehingga LCD yang original akan tidak terjadi kerusakan. Ya, untuk pengangkatan bagian bawah saya akan seset sedikit menggunakan mika, setelah itu diangkat pelan-pelan. Ya, ini sudah terbuka, hanya saja masih terkunci. Buka bagian mesin bagian bawah, angkat, setelah itu kita dorong di bagian soket LCD. Ya, amankan dulu di bagian tulangan tengah. Ini terdapat sensor sidik jari. Saya akan tutup dulu sehingga aman menggunakan alat band seperti ini. Ya, simpan. Setelah itu saya akan pisahkan ya LCD dan kaca gelasnya menggunakan alat separator. Ya, paskan di bagian titik lubang. Setelah itu kita hidupkan panas hingga 70 derajat ya. Yang biasa saya gunakan untuk pemisahan LCD kaca gelas. Ini saya menggunakan kawat 0,05 mili. Ini sudah panas. Setelah itu kita hidupkan untuk bagian penyedotnya sehingga LCD-nya tidak goyang. Ya, kita tekan di bagian ujung menggunakan alat.
yaitu kawat seperti ini, ditekan hingga kita seset pelan-pelan sampai terpisah antara LCD dan juga kaca gelasnya. Ya, namun di sini juga kesalahan ya, namanya juga kita sebagai teknisi di lapangan, kesalahan tidak menjadikan kita menyerah untuk melakukan perbaikan ya handphone. Ini kesalahan saat melakukan pemisahan, jadi bagian lembaran film itu terangkat ya. Ini bukan kerusakan di LCD ya, namun kerusakan di bagian lembaran filmnya. Ini sudah saya siapkan juga. Pastikan jangan sampai terbalik, jadi bagian positif dan negatif. Ini lembarannya. Setelah itu saya akan pisahkan dulu ya lembaran film yang lama ya. Untuk tahapan pemisahannya saya menggunakan silet dan kontak cleaner ya, ataupun menggunakan thinner saat melakukan pemisahan lembaran film. Jadi saat melakukan pemisahan seperti ini, teman-teman juga terangkat di bagian lembaran filmnya, tidak usah panik ya. Jadi di sini kita akan perbaiki juga di bagian lembaran filmnya. Ya, sangat mudah juga, namun tetap hati-hati ya. Pelan-pelan saya akan menggunakan silet karena ini juga termasuk tajam siletnya. Hati-hati di bagian tangan. Ditambahkan sedikit thinner sehingga lunak ya saat melakukan pengangkatan di bagian lembaran film. Jadi sangat mudah ya. Kita pisah seperti ini. Ini sudah terpisah. Setelah itu dibersihkan di bagian LCD-nya. LCD tidak rusak, hanya saja lembaran film yang rusak. Jadi ini sisa lemnya saya akan bersihkan menggunakan thinner ya. Bisa juga teman-teman menggunakan pertamax ataupun kontak cleaner. Harus benar-benar bersih sehingga sisa-sisa debu tidak nempel ya saat kita melakukan pemasangan lembaran film seperti ini. Ini sudah saya buka. Ini saya bersihkan dulu. Rapatkan di bagian pinggir ya, sehingga saat kita melakukan scroll itu benar-benar rapi. Ini bisa menggunakan pinset, dipaskan dulu hingga ada tempelan sedikit di bagian ujungnya seperti ini ya. Setelah kita tekan sedikit menggunakan roll, didorong pelan, jangan terlalu ditekan, hanya cukup sedikit saja ya. Setelah kita roll, sisa dari lembaran filmnya kita bersihkan dan kita potong, bisa menggunakan silet seperti ini ataupun dengan cutter ya. Jadi kita potong sesuai dengan ukuran LCD-nya. Kita rapikan lagi yang lembaran film yang lebih. Untuk memastikan LCD yang sudah kita pasang lembaran filmnya, saya akan cek kembali untuk LCD-nya. Ya, kita hubungkan, setelah itu saya coba akan hidupkan ya, apakah bisa tampilan normal ataupun masih ada tampilan putih. Ya, bisa kita lihat ada Vivo ya. Ya, kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu. Ini sudah tampilan, setelah itu saya cek kembali kondisi dari LCD-nya. Ya, berfungsi dengan normal dan juga tampilan normal. Selanjutnya saya akan pasang kaca gelasnya. Yang ini yang kita sebenarnya ganti hanya kaca gelasnya, hanya tadi ada kesalahan jadi kita ganti dulu lembaran filmnya. Ini kaca gelas sudah ada lem OK-nya, jadi sangat mudah kita melakukan pemasangannya. Jadi teman-teman bisa memesan kaca gelas sudah ada komplit dengan lem OK ataupun terpisah. Untuk tahap pemasangannya, letakkan dulu LCD di casing, setelah itu kita pasang lem OK seperti ini. Ini saya percepat saja ya untuk pemasangan kaca gelasnya. Jadi bisa juga teman-teman secara manual ditahan ujung bagian atas ya. Jadi tidak ada sisa-sisa gelembungnya. Karena saya percepat saja, nanti saya akan bantu dengan bubble wrap over ya. Sehingga sisa-sisa gelembung itu akan hilang dengan menggunakan bubble wrap over. Ini saya tinggal tekan-tekan seperti ini. Setelah itu saya akan
rapikan dengan menggunakan bubble wrap over. Jadi bagi teman-teman yang sudah ada bubble wrap over, gunakan. Dan juga teman-teman yang belum punya bubble wrap over bisa secara manual. Oke, ini sudah rapi. Untuk tahapan penyempurnaan saya akan menggunakan bubble wrap over ya. Untuk panasnya itu 55 ya. Ya, setelah panas saya nyalakan kompresornya. Ini kompresor menggunakan kompresor kulkas ya. Di kompresor rakitan seperti itu. Ini panas secara otomatis, kita diamkan paling kurang sekitar 5 menit ya. Setelah itu kita matikan 5 menit. Ini hasilnya. Tadi LCD yang kita pasang tempered glass itu ada lebih bagian bawah warna kuning karena kurang lebar bagian bawahnya. Saya ganti kembali sehingga ditambah sedikit lem T7000 warna hitam. Jadi rapi sehingga penuh warna hitam. Ini saya tinggal pasang dan akan cek kembali kondisi LCD yang sudah kita ganti tempered glassnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara pergantian tempered glass maupun bagian touchscreen-nya. Untuk memastikan saya akan cek kembali kondisi dari LCD ini ya. Apakah berfungsi dengan baik mulai dari tampilan, touch maupun pencahayaannya. Sebelum kita memberikan ke pemiliknya. Ya, kita cek kembali. Ini tahapan pergantian HP ini mulai dari kaca gelas, lembaran film, terus baterai kita ganti baru karena pemiliknya menginginkan untuk mengganti yang baru ya. Untuk bagian chargernya itu saya akan share di bagian short video. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Setelah ini saya rakit kembali dan memberikan ke pemiliknya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.